mempersembahkan sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Ikat si anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Isar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Dewi Antinghulan, dibantu oleh Wenda, Surya, Weni, Herman, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada akhir abad ke-7, tidak jauh dari perbatasan kerajaan Mataram Hindu dan Galuh Pakuan, tepatnya di lereng Gunung Cermai, berdirilah kerajaan kecil bernama Karangsedana. Karangsedana semula adalah sebuah negeri yang subur dan makmur. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan, timbullah masa paceklik yang hebat. Kekeringan melanda seluruh bagian dari kerajaan Karangsedana. Huru-hara dan segala macam tindak kejahatan terjadi di mana-mana. Mampu lagi memberi makan padamu. Baiknya demikianlah hampir di berbagai tempat dan di berbagai sudut kerajaan Karangsedana tidak luput dari huru-hara dan berbagai macam tindak kejahatan. Pihak kerajaan hampir dapat dikatakan tidak mampu menanggulangi tindak kejahatan yang telah mewabah hampir ke seluruh pelosok negeri. Itu ada seekor kelinci. Aku harus yang lebih dahulu mendapatkan dari Kakang Seta dan Kakang Saka. Diam ya manis ya. Kau sebentar lagi akan membuat pahala besar karena menolong kami yang sedang lapar. Jika mati, kau kelak akan masuk ke nirwana. Tenang ya, tenang. Aku yang akan lebih dahulu mendapatkannya. Gadis lincah yang nampak periang itu setelah berhasil menangkap buruannya, melending, melompat tinggi dan berputar di udara. Kakang Saka, Kakang Seta, aku berhasil mengalahkan kalian. Aku lebih dahulu berhasil menangkap kelinci ini. Kakang Seta, Kakang Saka, di mana
Aku di sini, Wulan. Kakang Seta, aku menang. Aku berhasil. Bantu aku menguliti mencek ini, Wulan. Kenapa kau bengong saja? Ayo bantu kami. Aku akan menyiapkan perapiannya. Kalian curang. Bagaimana kalian dapat mengetahui bahwa di sekitar sini ada hewan seperti itu dengan waktu secepat itu? Pasti kalian telah menyiapkan kambing kecil itu. Kau ini benar-benar lucu, Adik Wulan. Bagaimana mungkin kami dapat menyiapkan hewan seperti ini? Sedangkan usul mengadakan lomba menangkap buruan untuk makan dari engkau sendiri. Iya, tapi bagaimana kalian bisa mendapatkan hewan itu dengan cepat? Adik Saka, ya. Ceritakanlah bagaimana kita bisa mendapatkan ini dengan cepat. Adik Wulan, ketika kami melihat kau melenting melompat ke sana dan kemari, kami hanya mengeterapkan aji 4 arah pembeda gerak. 4 arah pembeda gerak? Ya, bukankah dengan aji itu kita dapat mendengar desir angin di segala arah maupun gerak hewan kecil pun di segala arah? Kakang curang. Kakang mempergunakan ajian untuk memenangkan lomba ini. Adik Wulan, kau pun melompat ke sana kemari dengan kidang mangprung. Apakah kidang mangprung yang hebat itu bukan aji yang sakti? Sudahlah, Adik Wulan. Lepaskan saja kelinci itu. Mari, bakarlah sendiri bagian mie ini. Baiklah. Beberapa saat kemudian, gadis lincah yang dipanggil dengan sebutan Wulan itu sudah kembali tertawa ceria, riang, melupakan semua kekesalan akibat kekalahannya dalam lomba mencari buruan. Akan tetapi, siapakah mereka sesungguhnya? Mereka adalah 3 remaja dari kelompok Ning Sewu yang berjumlah 4 orang. Raden Seta Keling adalah orang pertama dari kelompok Ning Sewu. Ia adalah seorang remaja yang telah mapan dalam bersikap, cerdik dan ulet. Umurnya 27 tahun. Sedangkan orang kedua, Dampu Awu, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, kasar, pemarah, akan tetapi berjiwa bersih dan jujur. Saka Palwaguna, berwajah tampan, romantis, berusia 23 tahun. Sedangkan Anting Wulan adalah orang terakhir dari kelompok Ning Sewu, gadis lincah periang, akan tetapi mempunyai sikap manja terutama kepada ketiga kakaknya. Dan mereka berempat adalah murid Yang Resi Wanayasa dari Padepokan Guha Larang. Kakang, agaknya kita menjumpai kelinci-kelinci gemuk. Bukan hanya kelinci gemuk, tapi agaknya mereka adalah kelinci-kelinci bodoh yang tidak mengenal gelagat. Lihat saja, mereka masih nampak tidak menyadari bahaya. Ya, aku sangat berminat dengan daging panggang itu, Kakang. Bagaimana dengan Kakang? Kakang Ampal pasti lebih berminat dengan kelinci putih bersih pemakan daging panggang itu. Diam kalian! Bodoh kalian semua! Apakah kalian tidak melihat sikap mereka yang sedikit pun tidak memandang kita? Mereka benar-benar telah menghina kalian. Cepat beri hajaran pada mereka. Baik, Kakang. Ayo, tambah lagi, Adik Wulan. Kenapa kau berhenti? Biasanya kau makan sangat banyak. Tidak seperti ini. Bagaimana aku bisa berselera, Kakang Seta, jika dikerumuni anjing-anjing buduk seperti ini? Kurang ajar. Ayo, beri hajaran mereka cepat. Gadis liar, kau bicara apa tadi? Cepatlah kau berlutut dan mintalah ampun pada Kakang Ampal dan pada kami semua. Barulah kami akan mengampunimu. Kakang, aku jijik sekali dengan anjing buduk ini. Biasanya anjing paling takut dengan api, Adik Wulan. Iya, Kakang benar. Tolong, Kakang. Lucu sekali, Kakang. Ternyata anjing buduk itu bisa menghiburmu, Kakang. Tolong. Ini, kuhadiahkan tulang-tulang untukmu. Kurang ajar, ku cincang kau perempuan siluman. Anak buah
perampok yang telah dipermainkan habis-habisan oleh Anting Wulan menjadi semakin kalap. Ia segera mencabut goloknya dan tanpa rasa kasihan dan ragu, diayunkannya goloknya siap untuk membelah gadis di hadapannya. Akan tetapi, kali ini manusia-manusia kasar ini kena batunya. Gadis yang dihadapinya dengan tenang menyambar ranting kecil dan dikibaskannya pada sisi golok yang menyambarnya. Dia adalah gadis Iblis, Kakang. Mundur kau. Agaknya negeri ini benar-benar sudah parah. Ini rombongan ke-11 dari korban-korban kita. Adi Wulan, jangan menurunkan tangan maut pada mereka. Ingat pesan Eyang Resi. Kita hanya diminta untuk mengamankan, membantu menciptakan keamanan di Karang Sedana ini. Kurang ajar. Kalian benar-benar terlalu memandang rendah padaku. Aku Ampal Saragi, bukanlah anak kemarin sore seperti yang kalian duga. Terimalah ini. Awas Adi Wulan. Ampal Saragi, pimpinan para begundal pengacau yang menjadi berang itu, menyentak kerikil-kerikil kecil dekat kakinya dengan kekuatan dalamnya. Cukup baik seranganmu, Ampal. Kau ingin mengajak main tendang-tendangan batu? Boleh. Ayo. Anting Wulan, gadis lincah dan juga amat nakal itu, membalasnya dengan serangan-serangan kerikil yang beruntun. Akan tetapi, Ampal Saragih lawannya, tanpa hanya berdiri tegak, menanti datangnya serangan itu dengan membuka dadanya. Seranganmu benar-benar membuat aku geli. Ayo, maju, ajak kawan-kawanmu yang lain. Jangan kau tertawa dulu, Anjing Kutub. Aku belum mulai. Wulan, mundurlah. Biarlah sekarang aku yang melayaninya. Biarlah, Kakang. Aku masih bisa mengendalikan diriku. Ayo, seranglah aku, Anjing Kutub. Gadis kecil, mengapa kau tidak dengar nasihat kawanmu itu? Mundurlah segera sebelum kulit tubuhmu rusak dalam pertempuran ini. Tahukah kau, siapakah yang dikhawatirkan kakakku? Justru adalah kau sendiri. Kakak, aku hanya minta izin untuk mencabuti jenggotnya saja. Tapi tentu saja setelah mematahkan kedua tangannya, kakak. Wulan, jangan bunuh orang itu. Agaknya jurus yang dibukanya ini berbahaya sekali. Ya, aku harus berhati-hati. Anting Wulan, si gadis manis yang merupakan orang keempat dari kelompok Ning Sewu, membuka jurus kincir metu, salah satu jurus andalan dari Padepokan Guha Larang, ciptaan dari Eyang Resi Wanayasa. Tubuh Anting Wulan bagaikan kapas ringannya berputar cepat, dan perlahan-lahan putaran tubuh tersebut mendekat ke arah Ampal Saragi yang kini juga telah bersiaga penuh, dan tanpa diketahui oleh lawannya, dengan kecepatan hampir tak dapat diperhitungkan, Anting Wulan membuka serangan dari dalam putaran itu. Luar biasa ilmu gadis ini. Dalam putaran cepat tubuhnya, gerak dan tenaganya menjadi semakin berlipat ganda. Apa yang harus kulakukan padanya? Ayo, seranglah aku, Anjing Kutub, atau aku yang akan menutup seranganku ini. Kurang ajar. Kubelah tubuhmu, iblis betina. Dengan membabi buta, Ampal menyerang bayang-bayang lawannya. Golok diayunkan sekenanya kemana ia melihat putaran dari tubuh lawannya. Akan tetapi, serangannya hanyalah mengenai angin saja. Cukup, Anjing Kutub. Sekarang terimalah seranganku ini. Cukup. Cukup, Wulan. Nah, bagaimana? Apa ada yang masih penasaran? Dengarlah. Kami adalah kelompok Ning Sewu. Kali ini, kami hanya memberi peringatan pada kalian.
Tapi lain kali jika kalian masih saja bertindak liar, mengganggu ketentraman umum, kami akan datang untuk mencabut nyawa kalian. Mengerti kalian? Mengerti, Tuan. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Bawalah pemimpinmu itu, dan kemudian bubarkanlah kelompok kalian. Dan kau Ampal Saragi, kaulah yang paling bertanggung jawab jika kulihat masih ada anak buahmu yang melakukan tindak kejahatan. Jadikanlah pelajaran patahnya kedua lenganmu itu. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Wulan, Eyang Resi berpesan khusus untukmu. Ingatkah kau? Iya, Kakang. Aku tidak boleh menurunkan tangan jahat pada para penjahat sekalipun. Karena kita harus mengusahakan agar tidak timbul dendam dari musuh yang kita kalahkan. Bagus, Adik Wulan. Akan tetapi, pelajaran tetap harus diberikan pada manusia bejat tadi, Kakang, agar mereka menjadi kapok. Betul, Adik Wulan. Akan tetapi harus diingat, kita bukan segolongan dengan mereka. Jika kita juga mudah menurunkan tangan maut sekalipun pada mereka, rasanya kita pun hampir tak berbeda dengan mereka. Iya, aku tentu saja kalah karena kalian berdua, sedangkan aku sendiri. Coba nanti jika ada Kakang Dambu Awo, dia pasti membenarkan sikapku. Ingat, Wulan, semua tindak kita tidak lepas dari nama Padepokan Gua Larang dan nama Eyang Resi. Sudahlah, Kakang Seta, kita kembali ke Banyuanyar. Kakang Dampu sudah terlalu lama menunggu kita. Ya, kau benar, Adik Saka. Ayolah, Wulan, kita kembali. Ayo, kita pergunakan Kidang Mamprung agar Dampu Awu tidak terlalu lama menunggu kita. Ayo, Kakang, kita berlomba ke Banyuanyar. Hup! Bagaikan bayangan setan, ketiga remaja itu berkelebat cepat, berlari menuju ke arah timur Banyuanyar. Langkah yang terayun cepat itu seakan melayang tidak menyentuh bumi. Bahkan rumpun-rumpun dan semak yang dijadikan pijakannya pun hampir tak bergoyang di jejakinya. Inilah Kidang Mamprung, ilmu lari cepat khas Padepokan Gua Larang. Kakang Seta, Adik Wulan di sebelah sana. Lihat. Oh iya. Sesuatu telah terjadi. Ayo, kita lihat. Ada apa? Apa yang terjadi? Kakang, lihat itu. Mayat-mayat ditutupi kain. Apa yang baru saja terjadi di sini? Menurut gadis itu, dia bersama keluarganya sedang mengadakan perjalanan ke kota raja. Tapi di sini beberapa saat yang lalu datang sekelompok orang yang menambahkan diri mereka Ning Sewu. Ning Sewu? Wulan. Ya, mereka menamakan dirinya pendekar Ning Sewu. Mereka minta seluruh barang yang dibawa oleh korban karena tidak diberikan. Jadi mayat-mayat itu? Ya, kecuali anak gadisnya. Seluruh rombongan itu dibunuh oleh Ning Sewu, yang sesungguhnya adalah perampok bejat. Anjing keparat. Anting Wulan tersentak, tak dapat mengendalikan emosinya. Tangannya segera terayun, hendak memukul orang yang menghina dan memaki Ning Sewu. Nah, para pendengar sekalian, apa sesungguhnya yang melatar belakangi kisah pembunuhan ini? Dan apakah para pendekar dari Gua Larang itu dapat mencuci bersih fitnah yang mengotori nama besar dari Ning Sewu? Tahan, Adik Wulan. Kendalikan emosimu. Jangan mengacaukan suasana. Maafkan adik kami. Ia memang terlalu emosional melihat keadaan seperti ini. Ya, benar. Kekejaman yang dibuat kelompok liar itu membuat ia menjadi lupa diri dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Kau diamlah. Istirahatlah di situ. Tapi kenapa anak itu menjadi marah? Justru ketika kami mengatakan rombongan ini dibunuh oleh Ning Sewu perampok bejat. Wulan. Sudahlah, Mamang. Janganlah salahkan dia lagi. Dia justru akan menjadi semakin tersinggung dengan sikapmu itu. Kakang, katakan saja pada mereka, siapakah kita sesungguhnya? Peristiwa ini tidak dapat didiamkan saja, Kakang. Bukankah gadis itu dapat menjadikan saksinya? Wulan, aku kakangmu. Minta dengan sangat agar kau tidak berbicara dulu saat ini. Permisi, Mamang. Saya akan bicara dengan anak gadis itu.
apakah kau melihat wajah dari orang-orang yang membunuh ayahmu? Saya tidak dapat melihat wajah mereka. Mereka mengenakan penutup wajah. Sekarang apa yang akan kau lakukan dan kemanakah tujuanmu? Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Sanak keluarga, apakah kau masih punya? Di kota raja, tempat tujuan kami pergi, saya mempunyai seorang paman. Kalau begitu, kita kuburkan saja mayat keluargamu ini. Dan nanti aku bersama kawan-kawanku akan mengantarkan menemui mamangmu. Tunggu dulu. Siapa kalian ini sesungguhnya? Sekarang kami justru menjadi curiga pada kalian. Ya, kami adalah 3 orang sahabat yang sedang mengadakan perjalanan Dharma Wisata. Tidak. Kami tidak percaya pada kalian. Sikap kalian, terutama sikap teman wanita kalian itu, tidak dapat menyembunyikan kekotoran niat kalian. Jadi, kalian segera saja tinggalkan tempat ini sebelum kami menangkap kalian dan menyerahkan pada kepala desa ini. Pergi saja kalian, biar kami yang urus wanita ini. Pergi. Ketika para penduduk di sekitar tempat kejadian mulai menjadi beringas, Anting Wulan pun tidak dapat mengendalikan diri lagi. Akan tetapi, karena ia memang mempunyai perasaan segan pada Raden Setakeling, kakak seperguruannya yang tertua, ia mencari cara pelampiasan yang lain. Pohon besar di mana ia bersandar menjadi korban pelampiasannya, patah dibuatnya. Dan para penduduk yang semula beringas pada mereka seketika berubah sikapnya, dan kini mereka tak ubahnya bagaikan cacing kepanasan. Kawan-kawan dan mamang-mamang sekalian, marilah kita kuburkan saja mayat ini segera. Apakah kalian bersedia membantu kami melakukan tugas mulia ini? Kami bersedia. Bagus jika demikian. Mari segera saja. Kita kuburkan. Segera setelah mayat-mayat keluarga saudagar itu dikuburkan, ketiga remaja kelompok Ning Sewu bersama dengan gadis dari keluarga korban berpamitan dengan para penduduk. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun telah berada dalam perjalanan menuju desa Banyu Anyar untuk menjemput Dampu Awuk, saudara mereka. Kakang, kenapa Kakang tidak menjelaskan duduk persoalannya? Siapa kita sesungguhnya? Dan siapa kelompok orang yang membunuh satu keluarga tadi? Tuan, siapakah Tuan sesungguhnya? Ya, seperti yang dikatakan Kakang Setakeling, kami adalah 3 orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Tapi saya telah merepotkan Tuan dan kawan-kawan Tuan. Tidak, adik. Tidak sama sekali. Bolehkah kami tahu siapa nama adik? Intan Pandini. Oh, Intan Pandini. Adik Intan Pandini, tidak perlu menjadi ragu pada kami bertiga. Percayalah, kami akan menolongmu menyelesaikan dendam keluargamu. Pembunuh itu akan kami temukan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Saya percaya Tuan akan dapat melakukannya. Saya telah melihat apa yang dapat dilakukan oleh kawan Tuan itu. Oh ya, dia itu adalah adik kami termuda. Namanya Anting Wulan. Dan itu adalah Kakang Setakeling. Ayolah, kita segera lanjutkan perjalanan kita. Maaf Tuan, apakah arah perjalanan kita tidak salah? Kota Raja berada di selatan kita, tapi kita sekarang menuju ke arah timur. Kita akan pergi ke Banyu Anyar dahulu. Wulan? Ya, kita akan pergi ke Banyu Anyar dulu. Mari.
Kalian ini terlalu meninggalkan aku sendirian sejak kemarin. Apakah di Banyuanyar ini tidak terjadi sesuatu sehingga kau justru yang menjadi resah, Awuk? Itulah, kalian pasti enak-enakan bermain-main dengan perampok-perampok, sedangkan aku kesepian di sini. Oh ya Intan, ini adalah Dampu Awuk adikku. Perilakunya memang agak kasar, tapi hatinya sangat baik. Baginya, penjahat adalah musuhnya nomor 1. Kakang, siapakah gadis hijau itu? Adik Awuk, ini adalah Intan Pandini. Kedua orang tuanya dibunuh oleh para perampok. Dibunuh oleh kelompok Ning Sewu. Apa? Ning Sewu? Hah, Hanting Wulan. Kau bilang apa? Ade Saka, apa yang telah terjadi? Tanyakan saja pada gadis itu. Kakang Seta, ceritakanlah segera. Jangan membuat aku menjadi kebingungan dan kalap. Katakanlah segera, Kakang. Baiklah, duduklah adik Awuk. Intan, dengarlah cerita kami. Keluarga Intan Pandini dibunuh oleh sekelompok orang bercadar yang mengaku diri mereka adalah kelompok Ning Sewu. Bergejil busuk. Siapakah mereka, Kakang Seta? Ketika kami datang, peristiwa itu sudah beberapa saat terjadinya. Tapi percayalah, mereka akan terus mengulangi tindakan mereka. Dengan demikian, kita justru akan lebih mudah menyelidikinya. Kurang ajar. Aku pasti akan mematahkan leher manusia busuk itu, sekalipun Eyang Resi menghalangiku. Awuk, sadarlah akan ucapanmu. Intan, ketahuilah, kami berempat adalah kelompok yang dikenal dengan nama Ning Sewu. Iya, perampok pembunuh orang tuamu adalah orang-orang yang sengaja hendak memfitnah dan merusak nama baik kami. Kami turun dari perguruan kami adalah justru untuk mengamankan Karang Sedana dari huru-hara dan kekacauan yang terjadi. Akan tetapi, rupanya mereka yang menjadi dendam dengan kami berusaha merusak nama baik kami. Kakang, lalu apa yang akan Kakang lakukan dengan gadis ini? Mengantarkannya ke sananya di kota raja. Nah, oleh karena itulah rencana untuk esok hari kita rubah sedikit. Aku dan Anting Wulan tetap akan ke kota raja. Akan tetapi akan melalui daerah barat, hutan-hutan di kaki Gunung Ciremai yang belum pernah kita rampah. Dan kau, Awuk, bersama dengan Kakang Musaka mengantarkan Intang langsung ke rumah orang tuanya. Kakang Seta, mengapa tidak kita saja yang mengantarkan Intan ke kota raja? Atau kita bersama-sama ke kota raja melalui hutan di kaki Gunung Ciremai? Ada apa, Wulan? Kenapa kau tiba-tiba takut pergi bersamaku melalui hutan di kaki Gunung Ciremai? Bukan begitu, Kakang. Kurasa Kakang sebagai orang tertua di antara kita dan juga orang yang paling bertanggung jawab dalam kelompok Ning Sewu adalah yang paling tepat untuk menyerahkan pada keluarga gadis ini. Kukira masalahnya tidaklah menjadi seperti itu, Dik Wulan. Adik Dampu Awuk maupun adik Saka mampu dan pantas untuk melakukan tugas itu. Nah, istirahatlah kalian. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi pada diriku? Aku tiba-tiba saja menjadi gelisah dan ketakutan melihat Kakang Saka berdekatan dengan Intan Pandini. Jagat Dewa Batara, apakah aku mencintai Kakang Saka, saudara seperguruanku yang telah saling menganggap sebagai saudara-saudara? Oh, Dewata, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar ingin memiliki Kakang Saka. Adi Wulan, apakah kau yang berada di sana? Kakang Saka, Adi Wulan, sedang apa kau di luar sini? di dalam bilik. Udara panas sekali, Kakang. Hari sudah jauh malam, beristirahatlah. Mataku rasanya benar-benar tidak dapat dipejamkan, Kakang. Kakang tidur sajalah. Sebentar aku masuk ke dalam. Adi Wulan, apakah kau masih saja memikirkan orang tuamu? Tidak, Kakang. Atau barangkali peristiwa siang tadi? Atau hatimu masih terguncang akibat ulah perampok yang merusak nama baik kita? Entahlah, Kakang. Kakang, Ya, kasihan sekali ya gadis itu. Pandini maksudmu? Iya, Intan Pandini. Gadis semanis itu harus merasakan penderitaan yang berat dalam masa-masa remajanya. Iya. Kasihan sekali Pandini. Kakang, Iya.
Kau mencintainya? Hah? Siapa? Intan Pandini. Apakah kau mencintainya, Kakang? Mencintainya? Entahlah, aku tidak mengerti. Yang pasti, aku tertarik padanya. Kasihan dan... entahlah, tapi kenapa kau tanyakan itu? Ya, tentu saja. Karena aku melihat sikap Kakang yang manis padanya. Ayolah, kita masuk saja, Kakang. Ayolah. Kakak, aku menyayangimu. Aku mencintaimu, Kakang Saka. Duh, junjunganku Kamiswara. Apa yang harus hamba lakukan agar Kakang Saka mengetahui isi hati-hati dan mau menerima penyerahan jiwaku? Oh, Dewa Batara, tolonglah hamba-hamba. Keesokan harinya, kelompok Ning Sewu bersiap-siap untuk melakukan perjalanan melaksanakan tugas mereka. Dharma bakti pada setiap yang memerlukan pertolongan, sebagaimana menjadi keharusan tugas seorang pendekar. Adik Saka. Iya. Sampaikan salamku dan salam adik Wulan pada keluarga Intan. Akan saya sampaikan, Kakang. Dan jangan lupa, tunggu kami di sebelah timur istana Karangsedana selepas senja. Walaupun mungkin aku terlibat dengan berbagai persoalan, aku akan mengusahakan tiba tepat pada waktunya. Mari Wulan, pergunakan saja ilmu Kidang Mangprung agar kita tidak terlambat. Baik-baiklah di jalan, Kakang Saka. Terima kasih, Wulan. Kenapa kau tidak memberi pesan padaku, Adik Wulan? Kau jangan membuatku iri. Iya, baik-baiklah, Kakang Dampu. Aku pergi. Kakang Ngawuk, ayo kita berangkat. Mari Pandini. Walaupun kita hanya mempergunakan gerobak kuda ini, pasti kita akan tiba lebih dulu. Iya, lereng dan kaki Ciremai pasti menyimpan rintangan yang cukup berat. Hutan itu merupakan tempat yang aman untuk persembunyian perampok-perampok. Iya. Demikianlah, 4 remaja dari kelompok Ning Sewu memecah kelompoknya menjadi 2. Akan tetapi, tujuan mereka tetap sama, yaitu Kota Raja Karangsedana. Sekarang, marilah kita ikuti perjalanan dari Raden Setakling dan Anting Wulan yang mencoba untuk menyelidiki hutan di sekitar kaki Gunung Ciremai. Wulan, tahan larimu. Ada apa, Kakang? Kenapa kita berhenti? Kita telah tiba di perbatasan kawasan yang kita tuju. Sebaiknya kita berjalan saja secara wajar sebagaimana orang-orang biasa. Bukankah kita akan memancing mereka keluar? Baiklah, Kakang. Kakang, bayangan matahari sudah jauh lewat di atas kepala kita. Waktu makan siang, Kakang. Baiklah. Di sana di Ulan, di pinggir sungai sana. Ayo. Desa terdekat yang akan kita jumpai masih jauh sekali. Hematlah sedikit bekal kita. Aku mengerti, Kakang Seta. Perutku pun sudah terisi penuh. Bukan aku melarangmu makan daging kering yang nikmat itu. Tapi aku tak ingin jika kau sampai makan buah-buahan karena lapar atau bahkan daun-daun muda. Aku mengerti. Dalam suasana kemarau yang panjang, kekeringan terjadi di mana-mana. Aneh sekali sungai ini masih menyimpan cukup banyak air. Kakang, mengapa para penduduk di sekitar sini tidak memanfaatkan air ini ya, Kakang? Aliran sungai kecil ini menuju ke arah tengah hutan dan keluar di seberang sana. Bulan, awas. Ada yang datang. Iya, aku telah mendengarnya, Kakang. Hei, siapa kalian? Ayo, tangkap 2 orang itu. Tunggu. Apa salah kami?
Mengapa kalian ingin menangkap kami? Kalian telah memasuki daerah terlarang. Daerah kekuasaan kami tanpa izin. Hei, ke dalam kota raja, kami masuk tanpa diharuskan meminta izin. Kenapa ke dalam hutan, kami diharuskan minta izin segala? Ke dalam kota raja memang kalian dapat sesuka hati, tapi di sini, hei, tangkap mereka! Kalian benar-benar ingin mencari mati. Kakang Badul, agaknya mereka ini adalah mata-mata dari kota raja. Diam kau, Karbo! Ayo tangkap mereka cepat! Rombongan laki-laki kasar yang berjumlah 6 orang itu segera mengepung dan kemudian perlahan-lahan maju untuk mempersempit kepungan mereka. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Anting Wulan dan Raden Setakling? Siapakah sesungguhnya rombongan laki-laki kasar yang mengepungnya? Dan kemudian, bagaimanakah dengan nasib Intan Pandini? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.